adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Belajar yuk, yuk belajar bersama Karida. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang IPA, yaitu mengenai sumber bunyi. Sudah siap belajarnya? Sebelum belajar, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe, biar kakak lebih semangat bikin videonya. Sebelum belajar, semoga kalian gak salfok ya. Sekarang suasananya lebih berbeda karena kakak tag-nya juga di luar. Nah, dalam suasana ini nanti ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari mengenai sumber bunyi. Sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai sumber bunyi, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu arti sumber dan apa itu arti bunyi sendiri. Sumber adalah suatu tempat asal, itu disebutnya sumber. Sedangkan bunyi adalah sesuatu yang terdengar oleh telinga kita, yang bisa terdengar. Nah, itu adalah bunyi. Bunyi itu berasal dari getaran. Kalau misalkan dijadi satu, sumber bunyi itu adalah artinya tempat asal dari bunyi. Setelah kalian memahami tentang arti sumber bunyi, sekarang coba kalian pejamkan mata. Ya, kalian rasakan bunyi apa saja yang terdengar di sekitar kalian? Kalau kakak sendiri mendengar suara angin, karena ini ada di luar jadi mendengar suara angin. Ada suara manusia juga, ada suara ayam. Ternyata banyak sekali ya sumber bunyi itu. Nah, dengan banyaknya sekali sumber bunyi, kita bisa mengelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, bunyi yang berasal dari manusia atau yang dihasilkan oleh manusia. Dan yang kedua, bunyi yang berasal dari hewan atau bunyi yang dihasilkan oleh hewan. Kemudian ketiga, ada bunyi yang dihasilkan oleh tumbuhan. Dan yang keempat, bunyi yang dihasilkan oleh suatu alat. Tadi kakak sudah menyebutkan beberapa dari sumber bunyi. Tadi ada 4 ya, ada 4 sumber bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Nah, kalian sudah tahu kan, manusia itu ya memang menghasilkan suara, menghasilkan bunyi, bisa saja ya. Kemudian laginya dihasilkan oleh hewan. Nah, kalian pernah kan mendengar suara hewan? Suara kambing, kucing, ayam, sapi, atau kerbau. Kemudian yang ketiga, bunyi yang dihasilkan oleh tumbuhan. Bagaimana? Kok bisa tumbuhan bisa berbunyi? Nah, tumbuhan kalau terkena angin, biasanya kan daun-daunnya bergesekan. Nah, itu bisa menghasilkan bunyi. Begitu maksudnya tumbuhan yang menghasilkan bunyi. Kemudian ada alat. Alat itu apa saja? Seperti gitar, alat-alat musik, itu kan bisa menghasilkan bunyi. Mesin tik, mesin fotokopi juga bisa menghasilkan bunyi. Alat-alat yang ada di sekitar kita itu bisa menghasilkan bunyi. Bagaimana sih bunyi itu bisa terjadi, bisa dihasilkan adanya bunyi? Nah, nanti kalian simak ya beberapa percobaan berikut ini. Nah, di sini kakak sudah menyediakan ada gelas dan ada sendok. Nah, ketika gelas dan sendok dibenturkan, bagaimana? Ada bunyinya kan? Nah, menghasilkan bunyi. Coba kalian dengarkan baik-baik sekali lagi ketika gelas dan sendok ini dibenturkan. Nah, suaranya seperti ada getaran ya. Karena memang betul, bunyi bisanya terjadi atau dihasilkan itu karena adanya getaran. Getaran antara gelas dan sendok yang tadi dibenturkan itu akan menghasilkan bunyi. Misalkan manusia, kenapa bisa menghasilkan bunyi? Karena di sini ada pita suara. Nah, pita suara itu ketika kita bersuara bergetar. Nah dari getaran tersebut
akan menghasilkan suara. Jadi bunyi itu sebetulnya dihasilkan dari adanya getaran. Seperti kalian menggetarkan penggaris, nah itu akan terjadi bunyi. Mengapa bunyi bisa terdengar? Dari getaran tadi, getarannya itu akan merambat melalui suatu media. Ada media padat, cair, dan gas yang bisa dilalui oleh bunyi. Kenapa suara angin ini bisa terdengar? Nah, karena dia merambat melalui udara. Lalu ada lagi yang merambat melalui benda padat dan benda cair. Seperti misalkan kalian melemparkan batu ke dalam air. Nah, itu biasanya kan terdengar kan ada bunyinya. Nah, bunyi tersebut merambat melalui benda cair. Benda padat seperti yang tadi kakak sudah contohkan percobaannya. Nah, ini melalui benda padat. Begitu. Bagaimana? Sudah paham? Semoga kalian di rumah paham ya. Jika disimpulkan, terjadinya bunyi itu karena adanya getaran yang merambat melalui benda padat, cair, atau gas. Sekali lagi kakak ulangi, terjadinya bunyi itu terjadi karena adanya getaran yang merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Dari semua penjelasan yang sudah kakak jelaskan, kalian bisa menyimpulkan beberapa sifat bunyi. Sifat bunyi yang pertama yaitu bunyi dapat merambat melalui medium atau media perantara. Media perantaranya itu bisa berupa zat padat, cair, dan gas. Yang kedua, bunyi itu dapat dipantulkan. Contohnya seperti ketika kalian di dalam gua, nah biasanya ketika kalian bersuara itu bunyinya memantul kembali. Suara kalian akan memantul kembali. Misalkan kita kayak di hutan pun seperti itu. Ketika kita bersuara, suara kita itu bisa balik lagi gitu, akan mantul lagi, itu dapat dipantul. Yang ketiga, suara dapat dibiaskan. Artinya dapat dibiaskan, suara yang dihasilkan tidak sekeras aslinya. Misalkan petir akan lebih keras suaranya ketika malam hari karena suhu udara di atas itu dan di bawah itu berbeda. Maksud dari suhu udara di atas dan di bawah itu berbeda karena ketika malam hari suhu udara di bawah atau di bumi itu lebih dingin daripada suhu udara yang ada di atas di langit. Maka suara petir itu bisa jauh lebih keras terdengarnya. Sifat suara yang keempat yaitu suara dapat mengalami pelenturan. Kenapa mengalami pelenturan? Contohnya begini, misalkan kita itu sudah bisa mendengar suara mobil, padahal mobil itu masih jauh. Jadi ketika di tikungan, suara mobil itu ketika kita belum melihat, suaranya sudah terdengar. Nah, itu artinya mengalami pelenturan. Ya, sekian saja penjelasan dari kakak, penjelasan singkat mengenai sumber bunyi. Semoga bermanfaat untuk kalian yang belajar di rumah. Tetap semangat belajarnya. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.